Takut nantinya kerja tipes gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Siti Nadila Dan saya Intan Nur Awalia di Smankal Podcast, Learning, Inspiring, Empowering. Oh ya nih guys, kali ini kita itu kedatangan tamu yang gak kalah luar biasanya dari tamu-tamu kita sebelumnya. Beliau ini merupakan salah satu alumni dari SMA Negeri 1 Karangnunggal, yaitu Kang Dita Agustian SPD MPD. Halo Kak. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya nih Kak, sebelum kita ngobrol lebih jauh ya Kak, alangkah baiknya kita tahu dulu nih awal-awalnya Kakak sampai bisa menjadi seperti ini gitu. Mungkin dimulai dari, kalau boleh tahu nih, itu lulusan tahun berapa nih dari SMA Negeri? Saya lulus dari sekolah ini tahun 2007. 2007 lulus. Betul, 2007. Masuknya 2004. Kalau jurusan yang diambil pada saat SMA itu apa? Saya ngambilnya IPA waktu itu, kelas IPA. Alasan milih jurusan IPA tuh apa? Karena dari kecil dari SMP juga senangnya ke biologi, ke hal-hal yang bersifat alam gitu ya. Itu saya ngambilnya IPA karena waktu itu ada pilihannya IPS dan bahasa, ya saya pasti milih IPA waktu itu di sini. Dan masih sedikit kelasnya masih sedikit di sini waktu itu. Apa faktor cita-cita mungkin Kak? Bisa jadi mungkin ya, bisa jadi. Meskipun nggak terlalu sih, mungkin karena lebih ke ini minat ya, kesukaan saya belajar hal-hal seperti hewan gitu ya, tumbuhan, tentang alam lah pokoknya, sehingga saya ngambil ke IPA waktu itu. Berarti biologi ya? Biologi. Iya. Kalau tentang organisasi, Kak Adit ikut apa? Saya dulu di SMA ikutnya di OSIS ya, di OSIS, kemudian di Pramuka. Dua, ikutnya di situ dua. Kan Jadi suka biologi, ada KIR gak dulu? Oh iya ada ya. karena udah lama ya, udah lama. Ada KIR, pernah ikut KIR juga. Iya. Pernah ikut Ya, ikut KIR betul. Jadi alasan mengikuti OSIS, Pramuka, dan KIR, nah apa alasannya Kak? Aktif di organisasi? Dulu memang namanya usia-usia SMA kan butuh aktualisasi ya, butuh keinginan untuk ya muncul, dikenal gitu ya. Berarti saya harus cari nih dulu kegiatan apa di sekolah yang bisa membuat saya menjadi seperti itu, dan juga menyalurkan hobi ataupun menambah pengalaman bahkan teman gitu. Sehingga waktu itu yang ramai itu dulu di sini Pramuka ya. Pramuka itu anggotanya banyak sekali dulu, dan kegiatan-kegiatannya itu ramai ya, misalkan ke pantai kemana gitu ya. Jadi seru gitu. Kemudian kalau OSIS juga sama, OSIS biasa standar lah kalau di sekolah ya, ikut OSIS gitu supaya banyak kegiatan lah gitu ya. Karena ya kesel juga ya kalau di sekolah gitu ya, nggak ada kegiatan, hanya belajar pulang. Kalau kuliah tuh kupu-kupu ya, kuliah pulang gitu. Jadi harus banyak kegiatan. Bahkan ketika saya kuliah pun ya cukup banyak tuh kegiatan yang saya ikutin di kampus ya, di situ. Berarti ada jiwa-jiwa organisasi. Iya. Dulu mah kalau nulis ini CV hobi gitu. Hobi apa? Berorganisasi katanya. Organisasi terus olahraga. Karena dulu saya ikut main bola ya, sepak bola, dan ya dulu mah kepilih jadi atlet sepak bola, bahkan sempat masuk ke Persitas, Persatuan Sepak Bola Tasikmalaya ya. Dulu ikut sama, saya masih ingat ya, mungkin kalau ini ada Kang Amo dulu itu 2006. Saya 2007 lulusnya, Kang Amo tuh 2006. Itu dua orang itu yang terpilih ikut ke Persitas. Tapi waktu itu ada pilihan, saya harus ikut Persitas tapi sekolahnya jadi berkurang gitu ya. Jadi harus rada-rada mengurangi sekolah, meninggalkan jadwal-jadwal latihan, otomatis mengganggu sekolah. Saya curhat ke ibu, orang tua, udah aja ikut fokus di belajar. Akhirnya saya lepas tuh
di apa namanya di Persitas. Mungkin kalau saya ikutin waktu itu saya nggak tahu jadi atlet atau enggak gitu. Dan kalau gak salah juga Akang ini wakil ketua OSIS juga ya Kak? Iya dulu waktu Dulu. itu OSIS, terus di Pramuka judat disiplin katanya gitu ya. Kalau dulu judat disiplin begitu ya, katanya yang galak pedas ya nggak salah gitu ya. Emang salah mereka ya telat mungkin. Iya. Terus apa kesan yang Kakak ambil dalam berorganisasi gitu di SMA? Ataupun Menurut saya itu hal yang tidak bisa tergantikan ya, tidak bisa tergantikan. Yang namanya pengalaman ya, kemudian persaudaraan, itu hal-hal yang tidak bisa kita bayar, tidak bisa kita ganti dengan hal yang lain, sehingga itu menjadi pengalaman kita yang akan membentuk kita di suatu saat nanti. Itu kuncinya di situ. Karena kita yang sekarang ini dibentuk dengan pengalaman kita yang dulu. Jadilah kita sekarang seperti apa gitu ya. Kalau kita memaksimalkan masa muda gitu ya. Kalian kan masih muda-muda ya. Kalau kita memanfaatkan masa mudanya dengan hal-hal positif, dengan pengalaman yang bagus, ya itu yang nanti akan membentuk kita di masa depan. Tapi kalau sekarang kuliah sekolahnya nggak benar gitu ya, organisasi juga jarang ikut, kuleuhe ya kalau bahasa Sunda itu, kuleuhen gitu kan. Udah nanti bisa jadi seperti apa udah kebayang lah begitu ya. Konsepnya seperti itu, meskipun nasib kan siapa yang tahu ya. Bisa saja orang yang dulunya nggak suka belajar dengan organisasi tapi nanti sukses, bisa saja. Tapi kan itu mah kasuistis ya, hal-hal yang sulit untuk polanya bukan umum seperti itu. Dan mungkin hari besok katanya ya, hari besok itu tergantung hari sekarang. Dan mungkin seperti itu. Iya betul. Dan organisasi itu menurut saya juga ya banyak sekali manfaatnya untuk diri kita sendiri, terutama mungkin dalam manajemen waktu ya Kak. Ya. Dalam Sekarang ikut belajar. apa organisasinya? Sekarang udah purna sih. Oh udah beres. Oh kelas 3 ya sekarang ya. Kalau ini OSIS sama EAC, apa EAC baru ya? English Active English. Class. English. Bagus tuh. Bagus. Tapi seru itu tuh kalau kita aktif di organisasi ya. Iya pasti. Kita itu dapat menambah teman, Ya. terus mungkin sedikit-sedikit kita bisa memanage waktu. Ya, Nah, betul. Melatih tanggung jawab. komunikasi gitu sama orang lain juga. Betul. Jadi kalau saya bilang ada dua hal yang bisa membuat kita berbeda nanti, itu yang pertama itu adalah seberapa banyak kita menambah teman. Artinya apa di situ? Silaturahim. Kita nambah kenalan, nambah jaringan, channel ya, nanti kalau kalian sudah lulus itu terasa nanti. Yang kedua adalah seberapa banyak buku yang kita baca. Artinya apa? Seberapa banyak ilmu yang kita nambah gitu. Kita nambah itu. Jadi dua poin itu yang membedakan antara orang sukses dan orang malas gitu. Ya orang sukses itu biasanya nambah jaringan, nambah kenalan, silaturahim. Yang kedua, dia nambah ilmu ya. Dari waktu ke waktu tuh nambah bacaan. Kan sekarang mah mungkin jarang yang baca buku ya. Tapi bisa saja dari HP sekarang gitu ya. Searching di TikTok, di Facebook, di Instagram, tapi isinya ilmu-ilmu semua di situ. Itu juga sama, bagian dari menambah ilmu gitu. Karena ada peribahasa katanya semua orang itu bertambah tua kecuali orang yang membaca buku. Mantap nih. Mantap, Keren. Bagus. Kan saya juga suka baca buku gitu. Bagus. Ya, sip. Tapi baca bukunya Novel. dapat. Begitu. Ini filsafat dari tadi filsafat Iya. terus ya. Iya, Favorit seru ya. itu. Bagus. Kalau saya mah novel, komik. Webtoon juga suka sih aku. Iya. Kan sudah berbicara tentang pengalaman ya di SMA terutama dalam berorganisasi. Terus kita lanjut nih, perjalanannya lanjut. Setelah lulus dari SMA nih, Akang ini melanjutkan kemana gitu? Setelah lulus 2007, saya waktu itu cari-cari ya, mau kemana nih saya lanjut gitu. Yang pertama, jujur yang pilihan pertama itu ketika S3 kelas 3. Kelas 3 itu saya tertarik untuk ikut IPDN malah. Nah, saya tuh tertarik dulu ikut IPDN. Jadi pada saat itu saya siap-siap untuk daftar di IPDN. Apa itu? Institut Perguruan Dalam Negeri ya. Lupa itu. Yang di Sumedang itu ya, Jatinangor. Universitas. Ya tingkat universitas. Jadi di bawah Kemendagri ya kalau tidak salah.
Nah, kebetulan pada saat saya lulus itu ternyata di moratorium, di stop gara-gara dulu ada kasus. Ya, nanti silakan aja cari dulu, sempat ada kasus yang sampai meninggal gitu ya di PDN itu. Akhirnya di stop. Saya nggak bisa daftar waktu itu. Ya, nggak bisa ikut. Kemudian setelah itu udah apa ya, saya waktu itu cari-cari yang lain lagi. Jadi bukan fokus saya waktu itu bukan ke perguruan tinggi, ternyata pas menjelang akhir-akhir lulus itu malah ingin ke yang seperti itu tuh, yang tentara gitu. Bahkan saya sempat ditawarkan ini kepolisian, sempat mau daftar tapi ternyata tidak diizinkan oleh orang tua. Ya, jadi saya lepas, tidak ikut. Pada akhirnya ya udah, setelah itu saya tidak ada peluang lagi untuk melanjutkan yang seperti itu. Saya cari kampus waktu itu, perguruan tinggi. Sempat yang datang ke sini tuh dari Lampung ya. Saya ingat dulu Universitas Malahayati. Nah, mungkin ada teman-teman ya, teman-teman seangkatan saya itu yang sempat ya ada brosur dari Lampung, kedokteran baru ya, fakultas kedokteran, tapi mahal waktu itu 40 jutaan. Jadi saya nggak ada biaya. Akhirnya udah cari yang rada-rada murah ya dulu itu, UPI. Akhirnya saya masuklah ke UPI, ngambil jurusan biologi, pendidikan biologi ya. Dulu itu namanya SPMB kalau nggak salah ya, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Saya pilih pilihan pertama ITB, teknik geodesi, keduanya ke UPI pendidikan biologi. Ya qadarullah takdirnya diterima di UPI ya. Padahal saya waktu itu jurusan pendidikan biologi ya, S1 2007 masuk biologi, dan ya lulus 2011. Nah, Kang, kalau jalurnya sendiri nih, Akang masuk ke jurusan kuliah kan sekarang mah ada SNMPTN, SBMPTN. Kalau masa-masa gimana itu? Sama ya, cuman beda istilah sepertinya. Dulu juga ada istilahnya PMDK. Maaf, tadi saya lupa ya, bukan SPMB ya, PMDK. Jadi ada jalur PMDK, ada SPMB. Kalau yang PMDK ini yang tanpa tes kalau nggak salah dulu itu. Nilai rapot ya. Dari nilai. Saya masuk lewat jalur itu di UPI. Kemudian kalau SPMB ini yang tes ya, ikut tes itu saya nggak ikut waktu itu kalau nggak salah ya. Karena udah lama ya. Tapi dua pilihan itu ada waktu itu. Kalau sekarang kan SNMPTN ya. SNMPTN sama SBMPTN. SBMPTN betul. Bahkan dulu juga sudah ada jalur khusus. Nah, jalur khusus itu kayak seleksi mandiri ya. Jadi dari kampus tuh ada seleksi mandiri kampus, cuman bayarnya rada lebih mahal ya. Sekarang juga kalau nggak salah ada ya. Ada. UMPTN. Nah, UM. Jadi istilahnya mungkin yang beda ya. Mungkin namanya ya istilahnya tadi yang bedanya. Terus Akang ini masuknya jurusan biologi, pendidikan biologi. FMIPA. Terus di organisasi maaf nih. Terus di perkuliahan itu aktif juga. Alhamdulillah saya aktif ya dari pertama masuk. Memang tingkat 1 itu kita ikut dulu ya, ikut kegiatan-kegiatan cukup banyak. Baru tingkat 2 saya ditunjuk jadi ketua ini namanya KSI ya, kelompok studi ilmiah. Ya kalau di sini KIR ya, kelompok ilmiah remaja. Nah, kalau di kampus waktu itu ada kelompok studi ilmiah yang memang fokus ke pembelajaran ya, ke anggota-anggotanya itu biar belajar, biar diskusi dan sebagainya. Kemudian tingkat 3 jadi ini ketua BEM-nya ya, BEM HMBF ya. Di situ ada istilah Badan Eksekutif Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Biologi Formika, jadi disingkat BEM HMBF. Itu di tingkat jurusan ya waktu itu. Alhamdulillah teman-teman saya support waktu itu, minta saya untuk naik ya. Bagi saya pengalaman ya, tantangan tersendiri, jadi ikut waktu itu. Tapi susah gak Kak itu dalam ngatur waktunya, apalagi kan sambil kuliah tapi banyak ngikuti organisasi-organisasi atau itu. sambil kerja mungkin gue. Iya, dulu waktu tingkat 4 ya, kan tingkat 3 saya ikut BEM HMBF ya jurusan. Kemudian menjelang tingkat 4 itu saya diminta juga ke BEM universitas waktu itu, karena tidak ada BEM fakultas ya. Masuk ke BEM universitas diminta jadi menteri PSDO, gaya menterinya nama menteri-menteri ya, tapi menteri ya, dulu istilahnya menteri pengembangan sumber daya organisasi. Ya di situ cukup banyak karena ngatur semua satu kampus UPI. Kalau ada kegiatan-kegiatan LDKS kalau di sini mah ya, kalau di sana itu ada istilahnya apa saya lupa lagi. Jadi pengembangan kepemimpinan dan sebagainya.
Itu baru kerasa waktu itu ya, ngatur bagaimana kuliah saya ini. Tapi nyatanya bahkan ketika kita semakin sibuk, kita malah semakin bisa mengatur waktu untuk belajarnya, mainnya, organisasinya gitu. Dan buktinya tidak turun malah. Jadi nilai saya, IP saya tuh malah naik waktu itu. Ya malah naik. Bahkan ya ketika tingkat 4 tuh, menjelang akhir tingkat 4, saya diminta jadi ketua DPM. Jadi saya udah menjelang mau lulus waktu itu, diminta jadi ketua DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa ya, setingkat universitas. Kalau di sini tadi namanya apa? MPK ya. MPK. Nah, kalau di sekolah itu MPK, kalau di kampus DPM, ada yang disebutnya BLM juga, ada Badan Legislatif Mahasiswa, jadi DPR-nya. Bahkan nah ceritanya bahkan ketika saya menjabat, ya, menjabat, itu saya tuh udah lulus statusnya. Kebayang nggak ya, saya udah lulus, Tapi masih tapi masih organisasi. di organisasi di situ. Akhirnya apa? Akhirnya saya konsultasi, udah biarin saja karena sebentar lagi, beberapa bulan lagi kan mau demisioner waktu itu. Akhirnya pas ada sidang umum, namanya sidang umum waktu itu, dipertanyakan ini Anda sudah lulus katanya gitu, gini bla 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 lah gitu. Saya bilang waktu itu, ya betul saya sudah lulus. Terus sekarang mau gimana? Saya datang ke sini itu, saya ada niatan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban saya bilang gitu. Meskipun saya sudah lulus gitu. Jadi jedanya memang saya lulus itu Agustus waktu itu 2011. Kemudian sidang umumnya, Mumas lah kalau di sini ya, Mumas ya. Apa? Bukan Mumas, di sini apa namanya ya? Kalau ada musyawarah OSIS itu. Mukar mungkin. Nah, mirip-mirip lah kerja. gitu ya. Nah pas sidang itu bulan-bulan Desember kalau nggak salah, November Desember. Jadi ada jeda berapa bulan waktu itu. Ya saya udah lulus statusnya gitu ya. Tapi karena ya kondisinya seperti itu, akhirnya ya ujung-ujungnya tidak masalah ya. Akhirnya LPG saya diterima, alhamdulillah gitu ya. Dan itu jadi apa? Sekali lagi pengalaman yang tidak bisa tergantikan dan tidak bisa dilupakan ya. Gebrak-gebrak meja segala macam gitu ya, ada yang lempar botol, itu mah wajar ya, biasa. Dan disitulah mental kita dibentuk ya, di situ Diuji mentalnya. diuji betul. Di dunia saja sudah dipertanggungjawabkan begitu ya. Berarti apalagi di akhirat gitu. Berarti itu pas S1. S1 betul. S1. Berarti Kak Adit juga lanjut ke S2. S2-nya di UPI juga. Betul. Jadi 2011 lulus, saya 2012 masuk UPI lagi ya, karena lagi semangatnya kuliah gitu. Langsung saya daftar S2, lulus, dan alhamdulillahnya saya dapat beasiswa. Ini beasiswa namanya beasiswa unggulan dalam negeri, BUDN. Jadi di situ kita dibayarin biaya kuliah, tiap bulan digaji bahasanya ya, dikasih uang tiap bulan tuh, dikasih uang saku. Aduh, Enak gitu. impian Enak. sekali. Gitu. Nah, ngomong-ngomong, saya dengar Kak Adit ini pernah pernah kerja ya di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat ya. Provinsi Jawa Barat, betul. Pernah di sana. Itu Betul. pas S1 atau S2? Itu setelah saya S2 ya. Jadi pengalaman kerja saya yang pertama itu setelah 2011 lulus S1. Jadi 2012 awal bulan Januari saya diminta untuk ngajar di salah satu sekolah. Biasa karena lulusan pendidikan kan. Saya ngajar di SMP Darul Quran Bandung. Punyanya Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur nih ya, Daku Darul Quran. Jadi ada waktu itu dibuka cabang sekolah Daku di Bandung. Jadi saya ngajar guru IPA sampai 2014. Nah, tahun 2014 terakhir saya jadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, Wakasek kesiswaan di SMP Darul Quran Bandung. Begitu. Nah, tadi katanya di Basnas ya. Nah, di Basnas itu setelah saya keluar dari SMP Darul Quran, saya resign karena saat itu ada tawaran. Nah, biasa kalau ada yang lebih menarik gitu ya, ada tawaran untuk ngajar di Unpas saya, karena lulus S2 kan, saya 2014 sudah lulus S2, sudah punya gelar magister. Akhirnya saya daftar ke Unpas waktu itu, Universitas Pasundan, diterima, sekaligus juga saya di Basnas waktu itu. Jadi di Basnas itu karena ketuanya kenal, ketua Ustadz Arif namanya, kenal, minta bantu karena waktu itu baru merintis awal-awal. Akhirnya saya
masuk situ dari 2015, dan itu bagi saya mungkin episode yang paling berkesan sekali di Basnas itu. Karena Basnas ini kan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat. Jadi dia mengelola dananya itu dana umat ya, berat ini, dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lain. Jadi dananya tidak sedikit, satu tahun itu pas awal kita bisa sampai 12 miliar. Wow. 12 miliar. Terakhir saya resign kemarin 2021 ya, itu sudah di angka hampir 35 miliar lebih dananya yang dikelola ya. Dan itu satu Jawa Barat untuk misalnya ada yang bantuan mengajukan bantuan, dan itu ya kalau yang paham tentang zakat itu ada asnafnya, ada 8 golongan asnaf. Jadi hanya boleh disalurkan ke 8 golongan itu. Ya, dari mulai fakir, miskin, kemudian amil, fisabilillah, gorimin, rikob, yang gitu tuh, ibnu sabil. Nah itu hanya boleh ke situ, nggak boleh ke yang lain. Dan itu kita pegang waktu itu. Jadi dana sebanyak itu kita salurkan se-Jawa Barat. Bahkan kita pernah ya ngasih bantuan tuh ke Aceh. Waktu Aceh ada gempa kalau nggak salah ya, kita bantu sekitar hampir 1 miliar waktu itu. Ya, jadi saya kerja di situ, banyak kenalan, banyak tokoh-tokoh yang saya kenal. Sampai sekarang alhamdulillah terjalin. Bahkan kalau bisa dibilang satu Jawa Barat itu tokoh-tokohnya saya ini, ustadz-ustadznya, kiai-kiainya, ketua-ketua Basnasnya, alhamdulillah terima kasih nih, saya sudah diterima ya kalau berkunjung ke Tasik, ke Banjar, Ciamis, Pangandaran, kemudian ke Kuningan, Indramayu tuh, yang saya sering tuh, Indramayu, Garut, itu ketemu ketua Basnasnya, alhamdulillah welcome sekali gitu. Jadi sekali lagi itu pengalaman yang luar biasa bagi saya. Jadi itu gunanya relasi. Itu betul. Jadi relasi itu di situ poinnya. Ya, ngomong-ngomong juga di Basnas itu ada beasiswa buat mahasiswa gak sih? Ada, ya. Jadi Basnas itu sebelumnya ya, waktu saya di kepala divisi penghimpunan itu ada beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa. Apakah dia baru masuk atau dia sudah masuk ya, ongoing disebutnya, semester berapa gitu. Itu ada, cuman tidak full, beasiswanya tidak full karena keterbatasan dana. Saya waktu itu menyalurkan tadi ya hampir 1 miliaran, 1 miliar disebarkan ke beberapa kampus. Jadi kita bagi rata gitu ya. Jadi misalkan minta di UPI berapa orang, 20 orang. Kemudian di IPB 20 orang, kita bagi-bagi itu seperti itu. Di Unsil, Unpad, itu kita share. Silakan kita kontak bagian kemahasiswaannya, silakan dipilih mahasiswa yang kategorinya apa. Yang pertama bukan berprestasinya, bukan, tapi tidak mampunya. Karena dana ini adalah dana zakat. Nah, ada zakat sama infak. Jadi fokus kita yang pertama adalah cek yang betul-betul dia tidak mampu bayar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia berprestasi itu jauh lebih baik karena nanti hasilnya akan lebih bagus lagi. Ya, bahkan kalau di pusat itu ada beasiswa jadi dokter, jadi lawyer ya, jadi ahli teknik sipil dan sebagainya. Jadi yang bagus-bagus. Ya. Kalau sekarang itu ada nama lembaganya ya. Saya nggak tahu apakah sudah masih ada atau tidak, tapi baru udah 2020 ada lembaga namanya Lembaga Beasiswa Basnas. LBB. LBB Basnas Jawa Barat. Nanti silahkan cek di IG-nya ya. IG-nya itu ada Lembaga Beasiswa Basnas, tapi yang Provinsi Jawa Barat, jangan yang pusat. Ya, bukan jangan ya. Boleh silahkan cek yang pusat juga boleh. Cuman kalau pusat itu terlalu luas karena se-Indonesia kan. Terlalu luas. Kalau yang Jawa Barat lingkupnya asal dia punya KTP Jawa Barat. Boleh mengajukan, nanti dicek apakah betul dia misalkan fokusnya yang pertama tidak mampu ya, tidak mampunya dicek layak, oke, dibantu gitu. Cara mengajukannya jadi gimana? Biasanya nanti ada periodenya ya, nanti dari Instagram itu biasanya ada informasi. Makanya kita sekarang tuh cek medsos ya, cek medsos kalau mau update info-info, nanti buka di IG-nya Basnas, nanti ada pengumuman biasanya. Di situ ada persyaratan yang harus dilampirkan. Nah, termasuk kirimnya kemana, CP-nya siapa, nanti ada.
ya. Itu ada LBB, Lembaga Beasiswa Basnas. Ngomong-ngomong soal beasiswa, Mm-mm. menurut Kak Adit, beasiswa itu lebih diutamakan ke mahasiswa yang tidak mampu atau mahasiswa yang pintar? Tergantung sumber dana kalau menurut saya ya. Kalau dia sumber dananya ini pemerintah, saya pikir yang pertama apa ya, kita bisa compare lah gitu ya. Kalau dia betul-betul berprestasi, apalagi dia tidak mampu, itu yang fokus pertama. Kalau dia berprestasi tapi mampu, sedangkan masih ada mahasiswa yang lain yang tidak mampu, bagi saya pribadi ya, yang lain silakan. Itu fokus ke yang tidak mampu, karena kita mengupayakan yang memang dia tidak bisa bayar, karena sekarang biaya pendidikan juga tidak murah ya, tidak murah meskipun sudah ada subsidi silang sekarang itu ada nanti. Jadi dicek pekerjaan orang tua, kalau dia pengusaha besar nanti bayarnya lebih mahal dibanding mahasiswa yang orang tuanya itu mohon maaf misalkan dia tidak kerja tetap ya, misalkan buruh harian atau yang lain sebagainya, nanti lebih murah itu biayanya. Sudah ada Jadi subsidi, menyesuaikan. betul, sudah ada subsidi silang nanti. Tapi kalau beasiswa dan apa ya, menurut saya beasiswa itu banyak asal kita cari, berani nyarinya. Bahkan di luar negeri itu untuk S1 banyak. Ya, Gimana itu cara nyarinya, Kang? harus searching di internet memang. Oh, jadi harus Searching. sering-sering searching. Sering-sering, iya, misalkan ada beasiswa dari Jerman, dari apa tuh Jepang, yang saya tahu banyak ya, Jepang, Australia, Jerman, itu beasiswa pemerintah mereka untuk pelajar-pelajar dari negara-negara berkembang istilahnya, termasuk kita kan Indonesia, itu diakomodir asal nanti layak. Masalah bahasa gimana? Nanti di training dulu biasanya. Kayak bahasa Jepang, kita kan nggak bisa ya bahasa Jepang yang nggak ngerti. Nanti sebelum sekolah di situ ada waktu 6 bulan, biasanya 6 bulan di training dulu, belajar bahasa dulu, belajar budaya Jepang, karena budayanya beda loh. Ya, karena jangan sampai kita bawa budaya kita ternyata di sana jadi negatif. Itu ada yang seperti itu. Takut culture shock gitu. Culture shock gaya. Culture shock, betul, culture shock ya. Jadi belajar budaya, belajar bahasa biasanya itu. Jadi nggak usah khawatir. Cuman masalahnya orang-orang pelajar-pelajar yang sekarang jarang, saya bilang jarang, karena masih ada yang kalau niatnya kuat berjuang, dia cari di internet banyak gitu. Selain di Beasiswa. internet ada nggak? Kalau mau datang ke kedubesnya Langsung ya. besar gitu. Mendingan dari internet, dari sini dicari ya. Cuman bacanya sih juga udah bingung ya karena bahasa Inggris semua gitu. Kadang juga takut gimana gitu, takut salah gitu, Penipuan mungkin. Penipuan, penipuan betul. gitu. Karena biasanya suka ada juga yang kadang minta pembayaran dulu atau misalkan tidak full ya. Biasanya tidak full, biaya keberangkatan dari kita, nanti biaya hidup di sana ditanggung. Nah, itu ada yang begitu, dan kebanyakan sulit. Kenapa? Karena ongkos dari sini ke sananya juga mahal gitu. Tapi ada banyak yang full. Jadi dari berangkat, bahkan dari kursus bahasa budaya itu ditanggung, berangkat ditanggung, hidup di sana ditanggung sampai beres. Ada yang begitu. Ya, cuman saya waktu itu udah di Indonesia juga ada kok banyak. Sekarang LPDP ya. LPDP namanya. Ini kelas 3 ya. Iya. Jadi dari kelas 3 cari saja LPDP, bisa untuk S1 itu. Lumayan, bukan lumayan. Ini gitu ya. Apalagi saya waktu itu sambil kerja, kemudian juga kuliah. Kuliahnya dibayarin, digaji lagi tiap bulan. Alhamdulillah gitu. Nyaman. Nah kan Kak Adit ini kerja di Basnas, terus resignnya tuh tahun baru-baru ini ya, Baru 2021. Baru. Terus habis itu Kak Adit lanjut S3 atau apa? Saya S3-nya sudah lama sebetulnya. Saya malu nyebutin. S3-nya udah lama saya. Jadi ya sekarang nih sedang tingkat-tingkat akhir. Ya, mohon doanya dari semuanya nih, termasuk dari netizen gitu ya. Saya sedang nyusun ya, sekarang sedang proses mau sidang tertutup ya, karena ada sidang tertutup, ada sidang terbuka. Yang gimana tuh? Yang ditutup sama yang dibuka enggak? Jadi sidang tertutup dulu, nanti ada sidang terbuka. Insya Allah mudah-mudahan ya Allah bisa beres tahun ini gitu. Amin. Target saya begitu. Ngomong-ngomong kan Kak Adit tuh aktif banget ya di kampusnya dari S1 sampai S2. Pernah gak jadi asdos gitu, asisten dosen?
Waktu itu memang pas saya kuliah tidak ada ya, tidak ada pembukaan seperti itu. Paling jadi ini asisten di laboran. Ya, jadi di lab kita jadi asisten praktikum. Kalau ada mahasiswa yang mau praktikum, kita yang bantu-bantu dosen nyiapin gitu ya, seperti itu. Jadi untuk jadi asdo sendiri saya belum pernah. Jadi misalkan suruh ngajar gitu ya ganti, belum. Saya ngajar itu kalau ya sudah jadi dosen statusnya gitu. Kalau sekarang dosen. Sekarang mah sudah dosen karena ikut seleksi kan, ikut seleksi CPNS 2000 berapa ya? 2018 akhir. Waktu itu jadi angkatnya 2019 diangkat. 2019 gitu. Karena sebelumnya kan 2015 saya di Unpas ya, dosen swasta, dosen yayasan. Kemudian karena orang tua juga minta untuk ya PNS lah begitu ya. Saya nothing tulus sebetulnya saya daftar, ternyata dapat juga gitu ya. Padahal nggak belajar, bukan nggak belajar ya, nggak serius lah gitu ya. Harus sebelumnya tuh belajar gimana enggak gitu. Ya saya ikut saja karena orang tua minta, ternyata alhamdulillah lulus gitu. Jadi pindah saya ke Tasik. Ya, jadi sekarang di Unsil jurusan pendidikan biologi begitu. Tapi kan sekarang katanya nggak ada PNS ya, Kak? Untuk guru-guru ya kebanyakan sekarang itu kan kemarin kalau tidak salah ya aturannya itu guru P3K ya, karena ada PNS, ada P3K. Apa bedanya? Itu kan pegawai pemerintah juga sebetulnya, ASN ya, aparatur sipil negara. Nanti ada yang PNS, pegawai negeri sipil, ada yang P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nanti mohon maaf nih kalau salah ya, saya setahu saya itu hak ininya ketentuannya beda ya. Kayak misalkan kalau P3K itu harus diperbarui lagi semacam kontrak atau perjanjiannya gitu ya, tiap tahun. Kalau PNS mah enggak, ya udah ketika dia diangkat PNS nggak ada lagi perjanjian tiap tahun diperbarui. Kalau P3K itu ada nanti seperti itu. Jadi itu ya perbedaannya. Nah kan sekarang Kak Adit ini dosen ya di Unsil. Apa mempunyai pekerjaan sampingan lain selain dosen? Atau dosen itu pekerjaan sampingannya? Iya, saya sekarang alhamdulillah ya dari 2015 itu bisnis di peternakan sebetulnya, di peternakan sapi. Ya, jadi penggemukan untuk kurban. Ya, dari pertama mulai 5 ekor, nambah 7, 9 sampai terakhir itu sampai 30-an, bahkan 2019 itu sampai menjual hampir 60 ekor. Menjualnya ya, tapi punya sendirinya tidak sebanyak itu. Tapi karena permintaan banyak waktu itu, jadi saya juga nyari dari teman-teman peternak yang lain karena punya saya udah habis gitu ya. Punya saya udah habis, saya nyari ke tempat lain, akhirnya ada sampai pokoknya menjual hampir 60-an saya waktu itu nyatet, alhamdulillah. Tapi pas pandemi wah terjun gitu ya, terjun bebas. Kemarin karena permintaan turun, kurban-kurban tidak boleh dilakukan waktu itu di kota-kota kan nggak boleh ya, dilarang. Akhirnya banyak yang di stop, tidak ada yang pesen dan terfokus ke RPH. Tahu RPH nggak? Rumah potong hewan. Jadi ya, di rumah potong. Buat ke restoran. Buat kurban. Oh, buat kurban. Buat kurban. Jadi kurban itu penyembelihannya di RPH difokuskan di situ. Kan kalau sebelum pandemi mah bebas ya, ada yang di lapang ya, di perum gitu ya. Nah itu nggak boleh waktu pandemi. Akhirnya omsetnya turun. Dari situ lumayan berat ya. Kemudian juga ada bisnis ini, saya dengan teman 3 orang bisnis percetakan. Nanti kalau ada yang mau cetak spanduk apa boleh. Spanduk banyak gitu ya, baligo, billboard, semuanya lah pokoknya banyak. Itu di Bandung, di Pagarsih. Saya punya itu dengan teman, bisnisnya di situ, alhamdulillah. Apa yang membuat Akang yakin gitu dalam memulai bisnis, entah itu peternakan atau percetakan? Yang bikin yakin apa ya? Karena butuh uang aja. Karena awal-awalnya banyak ya orang yang mau memulai sesuatu itu kan kadang takut gitu atau gimana? Ya mental sih ya. Jadi dalam wirausaha itu mental dulu yang dibangun, mindset dan mental. Kalau dianya tidak mau mencoba ya nggak akan jadi ya.
Jadi bisnis yang baik itu bisnis yang dijalankan, ya bukan bisnis yang di otak-atik proposal konsepnya tapi tidak dijalankan. Jadi sekecil apapun bisnis, ya udah kita running aja dulu. Ya nanti ketika running kita akan menemukan celah-celah untuk pengembangan. Ya di situ. Saya pas awal bikin ternak sapi ya, penggemukan sapi. Saya bingung ini nanti ngejualnya gimana ya. Tapi udah aja jalan saja, karena waktu itu ada suntikan modal saya dari orang tua, dari mertua itu dikasih modal, sok mau bikin apa. Saya lihat apa ya gitu. Saya tuh seneng tadi kan, seneng ke hewan miara gitu ya. Akhirnya saya oke lah ke sapi lah, coba mulai 5 ekor waktu itu 50 juta ya. Karena 10 juta per ekor. Sekarang mah udah nggak, jarang yang segitu. 10 juta per ekor, 5 ekor. Ternyata pas penjualan juga ada yang menyerap pasarannya. Kerasa untungnya, dari situ kerasa. Nah ini yang membedakan nih. Biasanya kalau pertama kali kita dapat untung, orang yang mentalnya nggak siap biasanya dia habiskan tuh untuk foya-foya gaya hidup ya. Nah saya alhamdulillah waktu itu nggak ke situ, tapi disimpan untuk modal berikutnya. Akhirnya keuntungan saya simpan, tahun depan belikan lagi. Jadi nambah terus sampai tadi jumlahnya bisa seperti itu. Kalau bisa fokus sih, saya nggak ada kerjaan lain, mungkin bisa ya terus mengembangkan. Tapi kemarin ya kita atur-atur lah. Kalau terlalu banyak juga saya nggak sanggup jualnya gitu. Apalagi pas pandemi kemarin trennya turun. Jadi udah saya atur-atur, diturunkan lah, tidak terus nambah. Kan ada orang yang ambisi dia ngutang untuk menambahkan bisnisnya. Tahu-taunya bisnisnya gagal, udah dia bangkrut. Biasanya seperti itu. Prinsip saya nggak boleh ngutang, ya nggak boleh ngutang. Jadi kalau kita punya uang segitu, duit segitu, ya udah dengan duit itu kita bisa pakai untuk apa. Dibanding kita, saya targetnya nih harus 100 ekor, tapi harus ngutang 500 juta misalkan. Ke bank ada yang nawarin, ada ya kan, bank itu seneng kalau ada nawarin mau ini nggak, kredit gini. Saya nggak gitu, nggak mau. Karena takut kita kan nggak tahu, namanya bisnis kan, bisa bagus bisa enggak. Pas nggak bagusnya itu kita bisa kolaps, bisa bangkrut. Pakai aja yang ada. Bahkan kalau kita nggak ada uang, bagi saya istilahnya cari jangan sampai kita minjem aja gitu. Kak, dalam berbisnis itu kan ada titik terendahnya, kan kadang kita ada di bawah gitu, kadang ada di atas juga. Nah, gimana cara akan menghadapi titik terendah tersebut? Iya, pernah tadi pas pandemi itu saya sisa cukup banyak sapi yang tidak terjual, sehingga kalau dihitung-hitung ternyata alhamdulillahnya itu saya nggak pernah tekor. Jadi biasanya kan kalau bisnis itu ada yang sampai minus ya, misalkan jadi rugi gitu. Nah saya itu alhamdulillah ya, mudah-mudahan tidak sampai ini. Alhamdulillahnya itu tidak sampai rugi gitu. Jadi ada untung tapi sedikit. Nah itu, jadi meskipun kemarin banyak yang tidak terjual sapinya, tapi ya masih ada untung gitu. Cuman kita jadi mikir lagi nih, wah gimana caranya gitu ya. Jadi orang yang bisnis itu dia nggak pernah stop thinking gitu ya, stop thinking, nggak pernah begitu. Jadi terus dia mikir gimana caranya ya saya harus dapat gitu ya. Karena kalau dari bisnis itu ya mungkin penghasilan kita satu kali dari keuntungan 1 tahun itu bisa untuk hidup 1 tahun itu gitu. Seperti itu. Tapi alhamdulillah saya sambil kerja juga, jadi ada penghasilan. Jadi kalau kalian ya ciptakan keran-keran penghasilan itu ya tidak hanya satu, banyak gitu. Jadi kalau yang satu mampet masih ada yang lain gitu. Tapi kalau hanya satu-satunya, apalagi keluarnya kecil gitu, udah kecil di mampet, itu makanya ada yang mengatakan begini, kalau kalian hanya mempunyai 1 keran penghasilan, itu artinya kalian 1 langkah lebih dekat dengan kemiskinan katanya. Gitu. Karena kita hanya mengandalkan satu keran itu. Tapi kalau kita ada 1, 2, 3 gitu, ini macet, ini alhamdulillah masih ada. Ya, jadi keamanan, kan ada yang bilang keamanan finansial itu ya kita tuh harus punya cadangan. Kalian mungkin masih sekolah tapi nggak apa-apa nanti ya buat pelajaran. Jadi kalau mau aman secara finansial itu ya kita minimal punya uang itu ya, cadangan itu sebesar 5 kali dari kebutuhan, 5-6 kali dari kebutuhan bulanan kita.
Kalau kita kebutuhan bulanan misalkan 5 juta, contoh ya 5 juta berarti kali 5 atau kali 6 30 juta. Nah itu 30 juta harus dipegang tuh. Ada nggak sih gitu kan gitu. Jadi harus megang sih, karena apa? Kalau ada apa-apa yang lain kita masih bisa hidup tuh 6 bulan ke depan. Bukan bisa hidup ya, bisa save ini gitu ya. Kayak gitu. Jadi gak krisis ya. Ya, krisis finansial ya. Gitu. Nah, kan juga ngomong-ngomong Kak Adi tuh tadi tuh banyak sekali lah ya pelajaran tentang pengaturan finansialnya, bisnisnya, itu ininya kan dari 2015 juga berarti udah banyak atau bercabang ya itu. Dan sekarang juga jadi dosen dan juga masih jalan itu penggemukannya. Alhamdulillah jalan ya, jalan alhamdulillah. Bahkan tadi saya katakan ya, tadi itu saya dari apa ya, ngecek sapi juga di Tasik. Jadi dari Bandung saya ke sini tuh karena ada acara keluarga, sekaligus juga saya ngecek kondisi sapi yang baru saya beli gitu. Saya beli kemarin, saya cek di peternak. Kalau di sini ya gitu bisa bagi waktu lah gitu ya. Jadi karena kita tadi tidak pernah berhenti beraktivitas, berpikir, terus kita jadi kemanapun tuh ya kita dalam pikiran ada memikirkan bisnis kita gitu. Tapi kalau yang nggak ada kesibukan apa-apa, mikirnya kemana-mana nggak jelas gitu, nggak ada target, ya, nggak ada fokus gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi sekarang saya dosen, peternak juga ya, kemudian punya di percetakan alhamdulillah. Dan kegiatan yang sekarang tuh masih saya kerjakan itu sebagai asesor. Jadi asesor ban SM ya. Kalau sekolah-sekolah akreditasi biasanya saya kunjungi ke situ untuk diakreditasi. Ya. Nggak tahu nih SMA Karang. Saya kemarin pas ada akreditasi SMA Karang ada nggak ya? Kebetulan kayaknya nggak ada kemarin ya. Kalau ada pas kebetulan saya di sini ya bisa silaturahim di sini sama guru-guru ya, guru-guru. Bahkan ada ya, mungkin kalau ada di antara alumni yang kenal, saya asesornya bareng Bu Yuyu ya, Bu Yuyu sama Pak Hadian, guru kimia ya. Di situ ada teman asesor. Jadi di panggilan itu mah, jadi coba panggilan ya. Jadi ketika ada tugas dari provinsi, ada surat tugas, baru kita laksanakan gitu. Kalau Cuman nggak tiap hari, nggak tiap hari. kalau cara ngebagi waktunya sendiri itu gimana, Kak? Ya apalagi S3 juga kan Padet sekarang. Iya, makanya harus dialami, harus dicoba. Jadi, semakin kita sibuk, biasanya kita semakin semakin aware dengan waktu yang kita Miliki. buang, yang kita miliki. Jadi kalau ada waktu yang terbuang itu kok jadi begini ya gitu. Tapi kalau kita nggak ada kesibukan apa-apa, banyak waktu yang terbuang itu jadi seolah-olah biasa gitu ya. Nah, tapi kalau kita banyak kegiatan, banyak hal yang kita kerjakan, jadi kita akan tahu tuh waktu-waktu kita itu banyak dihabiskan yang bermanfaat atau enggak gitu. Jadi intinya lebih bisa menghargai waktu Nah, Iya. betul itu. dengan mempunyai banyak kesibukan. Ya. Apalagi juga kita juga menempuh pendidikan dan bisa juga kita menyelingi itu dengan berwirausaha juga seperti Kak Adit ini. Betul. Luar biasa sekali dari tadi ya. Patut dicontoh teman-teman. Mudah-mudahan ya, amin. Amin. Berhubung waktunya sudah habis ya, Kak Iya. Intan. Siap. Meskipun masih banyak mungkin ya yang harus kita obrolin, Iya. tapi kita terbatas oleh waktu. Tapi sebelum kita tutup nih teman-teman, kita mau tahu dulu nih mungkin ada pesan atau apa untuk teman-teman yang ada di rumah untuk memotivasi mereka gitu, Kak. Pesan apa ya? Dari tadi pesan semua sih ya. Mungkin terakhir ya dari saya, singkat saja. Jadi ini kalimat yang umum tapi kalau dicermati gitu ya, itu bagus sebetulnya. Jadi sibukkanlah kita dengan kebaikan. Karena kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, maka kita akan disibukkan dengan hal-hal yang tidak baik. Tuh, disibukkanlah kita dengan kebaikan-kebaikan. Apapun itu, mau kuliahnya yang serius, aktif organisasi, berwirausaha nanti ya. Pokoknya sibuk aja gitu ya. Sibuk dengan kebaikan. Kalau nggak sibuk dengan kebaikan, maka kita akan disibukkan dengan yang tidak baik, itu aja. Negatif. Jadi cari teman-teman atau laksanakan cari bisa saja ya, Kak. Kesibukan itu dicari. Bisa, betul. Iya. Cari Justru komunitas ya, cari temen yang satu frekuensi itu.
Kalau teman-temannya nggak satu frekuensi kita sulit ya. Jadi Iya. komunitas yang sama-sama apa ya? Bisa Punya tujuan yang sama improve, gitu. bisa menaikkan diri Betul, kita, betul. value. Betul. Jadi kalau yang komunitas teman-temannya ngajak nutup puguh wae yang nggak jelas, toksik toksik ya kita akan ke bawah ya. Kita kalau gaulnya sama tukang minyak wangi, minimal kita kebagian wanginya, harumnya. Kalau sama pandai besi ya kepercikan sama itu ya. Bolong mungkin Panasnya. bajunya ya. Itu aja sih. Ya mungkin sampai di sini saja ya teman-teman obrolan kita pada siang hari ini. Mungkin pesan dari kami tetap semangat dan jangan sia-siakan waktu kalian meskipun hanya 1 detik ya teman-teman, karena waktu itu sangat berharga, dan sibukkan diri kalian dengan hal-hal yang positif juga. Mungkin ada pesan yang lain. Tapi overwork juga nggak boleh itu. Jadi ada satu waktu ketika kita membutuhkan buat relaxin diri sendiri. Jangan terlalu kerja kelas maksain. Takut nantinya kerja tipes gitu. Jadi intinya kita harus bisa mengenali diri kita sendiri Iya. juga ya, kebutuhan diri kita sendiri juga. Ya, mungkin sudah. Udah. Oke. Nah, mungkin sampai di sini ya teman-teman. Tetap semangat. Pesan dari kami, jangan lupa untuk like, comment, dan Subscribe.